The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, But I am actually optimistic because even though the solution is not what we want, God has His solution. Mari sama-sama kita bersorak dan memuji nama Tuhan. Haleluya. Seperti hari pagi, langkahku kau terangi, selalu sertai. Katakan janjimu ya dan amin, terbukti kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Seperti matahari pagi, langkahku kau terangi, selalu sertai. Janjimu ya dan amin, terbukti kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia
I took but now they fall, but you have never felt me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never felt me yet. Your promise still stands, great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence, you never fail me yet. Ooh. I know the night won't last, your word will come to pass, my heart will sing your praise again. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You'll never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. I see you move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I see you move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I see you move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I'll see you do it Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya hari ini kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Secara pribadi, di dalam keluarga, di dalam bisnis, dan di dalam pelayanan. Hari ini adalah hari yang luar biasa, di mana kita akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan dari Bandung. Pastor Henry Sugiono. Beliau adalah Gembala AFGF Citylink Bandung, dan sehari-hari beliau adalah businessman. Itu sebabnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang luar biasa
yang akan di-sharingkan oleh beliau. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu semua Gereja Tuhan AFJF Manado. Aduh, saya senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu semua yang ada di Manado. Ya, apa kabar semuanya? Atau kata orang Sunda bilang, kumaha damang. Nah, semoga Bapak Ibu semua di Manado dalam kondisi yang sehat. Atau kata orang Manado bilang kalau nanya apa kabar itu, apa kabar dangana, gitu ya. Nah, saya bersyukur pagi ini berterima kasih buat kepercayaan daripada Pastor Abraham Yono dan juga Pastor Marta Yono yang memberikan kepercayaan saya untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan firman Tuhan yang luar biasa pada pagi ini. Dan saya percaya firman Tuhan bisa memberkati kita semuanya, firman Tuhan yang membuat kita hidup berkemenangan. Karena pada masa sekarang banyak kesulitan, banyak keterbatasan, kita hanya bergantung kepada firman Tuhan, ya. Tidak ada cara lain, Bapak Ibu semua. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan atau membaca atau merenungkan, belajar dari firman Tuhan. Maka sebelum itu kita akan deklarasikan kabar baik, ya. 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciple, greater blessing. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu semua, pada pagi ini kita akan kembali merenungkan atau belajar firman Tuhan yang membuat hidup kita menjadi tenang, hidup kita menjadi berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih lanjut mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami ucap syukur buat ibadah yang luar biasa yang bisa kami lakukan kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, kami masih bisa beribadah walaupun masih secara online. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Karena 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, membicarakan pekerjaan-Mu, membicarakan firman Tuhan, maka Engkau hadir. Berkati firman Tuhan pada pagi ini Tuhan, baik yang berbicara maupun semua yang mendengarkan, kami sama-sama mendapatkan berkat Tuhan dari firman Tuhan pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Masih dengan tema besar kita di bulan Agustus ini, awal bulan, Bapak Ibu semuanya, tanggal 2 Agustus, yaitu tema besarnya Wisdom Speak. Nah, tetapi pada minggu ini saya akan memberikan judul firman Tuhan untuk kita semuanya, yaitu be humble atau jadilah rendah hati, ya. Nah, tujuannya penting supaya di zaman saat ini masih keadaan belum menentu ataupun kita belum melihat sesuatu yang lebih jelas lagi untuk perjalanan ke depan, karena masih menghadapi situasi COVID-19 di mana masih banyak keadaan yang membuat kita sulit, membuat kita terbatas, membuat kita menghadapi banyak persoalan. Tetapi saya percaya dengan pertolongan Tuhan, dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, maka kita akan terus berjalan maju dan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Nah, jadi be humble, yaitu jadilah rendah hati. Karena banyak juga di masa saat ini hidup kita atau hidup kadang-kadang setiap orang tidak bisa rendah hati. Bahkan sebaliknya, yaitu tinggi hati atau congkak, merasa bisa, merasa mampu, merasa sehat, merasa muda, dan akhirnya menghadapi kesulitan. Dalam Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, di sini digarisbawahi, Allah atau Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Jadi orang yang rendah hati itu
selalu mau belajar atau selalu berserah kepada Tuhan, selalu mendengar orang lain berbicara apa didengarkan, selalu melihat keadaan, selalu bisa beradaptasi dengan keadaan. Itu yang orang rendah hati. Kalau orang yang tinggi hati sebaliknya, saya mampu, saya bisa, saya merasa pintar, saya merasa sehat. Nah, kadang-kadang sekarang kan di zaman yang COVID-19 ini, anak muda kadang-kadang merasa sehat, pergi kemana, taunya pulang-pulang membawa sesuatu virus ke dalam keluarganya. Ini menjadi masalah. Padahal orang itu mungkin sehat saja, anak muda itu tidak terjadi apa-apa, karena pada waktu dia pergi ke suatu tempat, dia bergaul atau berteman dengan posisi yang dekat, berbicara, tidak pakai masker dan sebagainya. Merasa bisa, merasa muda, nggak ada masalah. Tetapi pada akhirnya menjadi tragis. Dia membawa virus itu dengan tidak sadar ke tempat lain, sehingga menularkan kepada orang lain. Nah, pada pagi ini kasih karunia Tuhan itu yang dianugerahkan kita lebih besar daripada itu. Artinya pertolongan Tuhan, artinya kasih karunia itu sesuatu berkat yang besar itu dianugerahkan kepada kita lebih besar. Kita bisa berhikmat. Seperti tema besar kita, Wisdom Speak. Kita bisa berhikmat dalam kita berperilaku, dalam kita memutuskan segala sesuatu, maka kita harus melakukannya, memutuskannya dengan rendah hati. Rendah hati itu merupakan satu pilihan hidup, pilihan dari sikap kita. Kita bisa melakukan, bisa belajar apapun dengan keputusan-keputusan yang kita ambil dengan rendah hati, Bapak Ibu semua, ya. Nah, dalam tadi Yakobus 4 ayat 6, itu Allah itu menentang orang yang congkak. Jadi dia merasa seperti Allah, merasa seperti Tuhan, bisa. Padahal manusia itu banyak keterbatasan. Manusia itu banyak kekurangan, banyak ketidakmampuan. Otak kita ini terbatas, tidak mampu mengetahui semuanya. Memang Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Allah, tetapi manusia bukan sama dengan Allah. Jadi artinya kita tetap harus bisa rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, supaya kita terus bisa menyesuaikan keadaan yang ada. Nah, seperti Tuhan Yesus pun sama, kita harus belajar kepada Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus ada di bumi, itu merupakan satu teladan yang luar biasa untuk kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Jadi dalam Yohanes 13 ayat 5, kita belajar kepada Tuhan Yesus yang bagaimana dia membasuh kaki murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 5 dikatakan, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya itu, lalu menyekakan dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Nah, bagaimana di sini seorang Allah menjadi manusia yang bernama Yesus, dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Mau melakukan itu dengan kerendahan hati. Artinya dia mau memberikan pelajaran kepada murid-muridnya itu harus saling mengasihi, harus saling menolong. Tuhan Yesus tidak sungkan, dia tidak merasa tinggi hati atau dia tidak merasa dia direndahkan, tetapi dia memberi contoh dalam hal ini. Jadi kerendahan hati adalah satu ajaran atau teladan dari Tuhan Yesus agar kita mencontoh kehidupan Tuhan Yesus pada waktu dia hidup melayani murid-muridnya atau melayani orang-orang di bumi pada saat itu. Sudah bisa lihat dalam slide di TV, di televisi, digambarkan bahwa Tuhan Yesus sedang membasuh satu kaki murid. Itu dengan begitu antusias, dengan begitu sungguh-sungguh. Dia bukan hanya asal-asalan, bukan hanya sekedar basa-basi, tetapi benar-benar Tuhan Yesus membasuh kaki muridnya dengan baik. Nah, kita harus belajar dari sikap ini. Kita kepada orang lain pun sama. Dalam masa sekarang, kita harus bisa bukan
hanya sekedar basa-basi berkomunikasi dengan orang, tetapi bisa merangkul seperti Tuhan Yesus. Dengan Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia mau merangkul, mau mengambil hati daripada murid-muridnya, mau merangkul murid-muridnya supaya dekat dengan dia. Yesaya 57 ayat 15b dikatakan, "Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama orang yang remuk dan rendah hati." Digarisbawahi rendah hati ya. Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Nah, di sini. Ini pentingnya. Kalau kita mempunyai kerendahan hati, kita bisa menjangkau orang-orang yang sedang bermasalah, remuk hati, sedang patah hati, sedang menghadapi persoalan, yang sedang mungkin patah harapan, sedang galau, sedang bingung, sedang bimbang. Nah, kita bisa menjangkau mereka. Tuhan Yesus ada di situ. Tuhan Yesus ada dalam hati kita. Karena Tuhan Yesus bilang bahwa aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama orang-orang yang remuk. Jadi Tuhan Yesus bersemayam dalam hati kita. Kalau kita menjadi orang yang congkak, orang yang tinggi hati, maka Tuhan Yesus tidak mau masuk ke dalam hati kita. Nah, ini penting Bapak Ibu semua ya. Jadi yang tinggi hati itu, yang orang congkak itu, Allah tidak bersemayam. Sekali lagi. Jadi orang-orang yang congkak, orang-orang yang tinggi hati, Allah tidak bersemayam. Jadi belajar menjadi seseorang yang rendah hati akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kita harus belajar, harus bisa menguasai diri kita, harus bisa menguasai hati kita, sehingga kita mampu dari waktu ke waktu menghadapi situasi apapun, menghadapi persoalan apapun, kita selesaikan dengan hikmat yang dari Tuhan, dengan kerendahan hati kita. Nah, pada masa sekarang COVID-19 ini kita perlu rendah hati mengakui kedaulatan Tuhan. Apa yang kita atasi, kita tidak mampu mengatasi semuanya virus ini dengan baik misalnya, ya. Ada keterbatasan, tetapi yang harus kita lakukan dengan kerendahan hati kita, ya kita pergi kemana, pergi ke satu tempat dengan menggunakan masker, jaga jarak, menggunakan hand sanitizer, lebih banyak cuci tangan, menjauhi keramaian. Nah, itulah yang harus kita lakukan dengan kerendahan hati kita. Jangan merasa kita mampu karena kita muda, karena kita gagah, karena kita sehat. Kita sembarangan saja bergaul dengan semua orang pada saat ini. Ketemu orang tanpa masker misalnya, saya nggak apa-apa, saya nggak masalah. Nah, tetapi itu kan menjadi problem. Nah, di situ Tuhan tidak menginginkan. Karena kita kalau melakukan itu, disebut kita orang yang congkak, orang yang egois, orang yang sombong, merasa mampu. Padahal Tuhan tidak menghendaki itu semua. Nah, saudara ya, Bapak Ibu semuanya, kita terus perlu belajar dari firman Tuhan ini. Ada 4 poin yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Ada 4 ciri pribadi yang rendah hati itu bagaimana? Pribadi yang rendah hati nomor 1 yaitu terus mau belajar. Dalam kehidupannya mau belajar. Ayatnya di dalam Mazmur 25 ayat 9 dikatakan, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Luar biasa firman Tuhan ini. Tuhan membimbing kepada orang yang rendah hati, dan ia juga mengajarkan jalannya. Jadi Tuhan akan membimbing hidup kita. Jalan-jalannya tuh dituntun oleh Tuhan. Hati kita, pikiran kita terus terkoneksi kepada Tuhan. Sehingga langkah-langkah hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Karena kita mau belajar. Kalau kita nggak tahu, kita tanya. Kalau kita merasa bingung, kita belajar, kita tanya. Kita lihat sumber-sumber, baik tanya kepada orang, baik tanya kepada rohaniwan, atau tanya kepada pastor misalnya, atau tanya kepada pembimbing, I care, dan sebagainya. Atau tanya atau lihat referensi buku. Nah, kita belajar, sehingga jalan-jalannya itu merupakan jalan-jalan yang benar, yang kita lalui. Sehingga pada akhirnya hasilnya akan baik. Jangan merasa bisa, jangan merasa tahu, terus saja jalan ditubruk.
sehingga akhirnya menjadi persoalan buat kita semuanya. Ya, ingat Bapak Ibu, nomor satu harus terus mau belajar. Keinginan untuk terus mau belajar, tidak merasa bahwa pengetahuan yang sudah dimiliki itu paling sempurna. Jadi keinginan yang mau terus belajar menunjukkan bahwa seseorang merasa bahwa ia bukanlah pribadi yang sempurna. Tuhan Yesus pribadi yang sempurna, dia tahu segalanya. Kalau kita sedikit tahu, tidak sempurna, yang memiliki segala-galanya. Jadi ia tetap harus belajar karena ia merasa bahwa seseorang manusia dirinya tentu memiliki banyak kekurangan. Kita sebagai manusia banyak kekurangan, walaupun kita punya gelar banyak, gelar sampai S3 misalnya, doktor, PhD, tetapi tetap ada kelemahan, ada kekurangan yang harus diatasi dengan cara terus belajar, terus tahu, terus berdoa kepada Tuhan, terus tanya kepada orang-orang lain, sehingga membantu kita mencapai hasil yang kita inginkan. Jadi dalam masa sekarang, Bapak Ibu semuanya, saudara harus benar hati-hati, teliti, terus mau belajar, sehingga Tuhan akan membimbing kita, mengajarkan jalan-jalannya kepada kita semuanya, sehingga untuk mencapai hasil yang baik. Ya, saudara katakan amin. Kita harus terus mau belajar, nomor satu. Nomor dua, mau mendengarkan orang lain. Ini penting juga, saudara. Dalam kita punya sikap rendah hati, kita mau mendengarkan orang lain. Kita punya telinga dua, mulut satu, fungsinya lebih banyak untuk mendengar. Amsal 23 ayat 9 dikatakan, jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Nah, kalau kita menjadi orang bebal, kita tidak mau mendengarkan. Tapi kalau kita menjadi orang yang bijak, orang arif, mau mendengarkan kata-kata orang lain yang bijak, memberi input, memberi nasihat, memberi masukan buat kita semuanya. Ini penting Bapak Ibu semua. Dalam situasi sekarang, kita mesti banyak dengar juga. Kalau kita belum tahu, jangan merasa tahu, tapi kita mesti, tadi yang pertama kita mau belajar, dan orang lain yang memberitahu kita dengarkan. Penting itu. Keinginan untuk mau terus mendengar orang lain berarti bahwa kita tidak mengutamakan pendapat, opini kita semata. Seringkali kita akan berusaha memaksakan opini atau pendapat kita agar kita bisa diterima oleh orang banyak. Nah, kadang-kadang kita memasakkan kehendak kita kepada orang lain. Nah, itu akan menjadi masalah. Kemudian, mau mendengarkan orang lain dan menerima semua opini yang berbeda dari banyak orang, artinya kita bisa menemukan jalan keluar terbaik atas sesuatu persoalan yang kita hadapi. Jadi sekali lagi ya, pada waktu kita bisa menerima opini orang banyak, maka kita bisa menemukan jalan keluar yang terbaik untuk suatu masalah yang kita hadapi. Misalnya kita menghadapi masalah di dalam pekerjaan sekarang, kita bingung, penjualan kita ataupun pemasaran kita menghadapi kesulitan, menghadapi penurunan. Nah, kita belajar, tanya dari seorang pakar, dari seorang ahli, harus apa yang kita lakukan. Ikuti jalan-jalannya. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Sehingga persoalan, permasalahan yang kita hadapi, kita akan memperoleh jalan keluar dari Tuhan. Nah, ayat di atas merupakan sindiran buat kita, ya. Dia katakan kan tadi, jangan berbicara di telinga orang bebal. Nah, kita tuh harus memilih apakah kita orang arif atau orang bebal. Kita tentunya maunya menjadi orang arif, ya, orang yang bijaksana. Tetapi kadang-kadang di bawah sadar kita secara nggak sadar memposisikan diri kita tuh seperti orang bebal. Nah, itu yang menjadi persoalan, sehingga hidup kita tidak berhasil. Sehingga hidup kita banyak menghadapi persoalan. Nah, saudara bisa merenungkan ayat ini. Kita juga merenungkan, termasuk saya juga merenungkan. Kadang-kadang kita tidak mau dengar orang lain. Maunya sendiri. Sehingga apa yang kita lakukan tuh menjadi salah. Nah, ini penting. Hikmat dari Tuhan. Supaya hidup kita berhasil. Bulan lalu kita belajar mengenai hikmat. Banyak. Bulan ini juga kita belajar mengenai hikmat. Tetapi ada beberapa spesifikasi poin yang lebih penting, yaitu rendah hati. Yang harus kita lebih utamakan dalam kehidupan kita. Jadi,
Yang kedua tadi kita harus mau mendengarkan orang lain ya. Yang ketiga, Bapak Ibu semua, harus kita mempercayai rencana dan kehendak Tuhan. Jadi dalam hidup ini kita bukan hanya maunya kehendak sendiri. Kalau kita nggak dijawab doa kita, kalau kita punya rencana belum berhasil, artinya bukan Tuhan meninggalkan kita, tetapi tunggu ada kehendak Tuhan yang terjadi. Itulah kedaulatan Tuhan yang harus kita tunggu, yang harus kita bersabar menantikan semuanya itu. Mazmur 131 ayat 1 dikatakan, nyanyian ziarah Daud, Tuhan, aku tidak tinggi hati. Tuh, Daud dikatakan tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, di sini seorang Raja Daud pun berani mengatakan seperti itu. Seorang raja yang besar, apalagi kita hanya orang biasa. Dia katakan bahwa aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib. Karena yang membuat keajaiban itu sebenarnya Tuhan Yesus, bukan kita. Kita hanya melaksanakan. Langkah-langkah kecil yang harus kita lakukan, itu akan menciptakan hasil yang besar. Jadi nggak melihat segala sesuatu yang terlalu muluk-muluk, terlalu tinggi, akhirnya kita tidak berhasil. Nah, itu kita menjadi orang yang sombong. Ayat 3 dikatakan, berharaplah kepada Tuhan. Jadi kita hanya menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Kita hanya bisa berharap. Do your best, lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Itulah namanya berharap. Sehingga hasil yang kita harapkan itu akan berhasil karena ada pertolongan campur tangan Tuhan. Nah, artinya kita menjadi orang yang rendah hati, saudara. Ini firman Tuhan dikatakan pada, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Hai jemaat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, berharaplah pada Tuhan. Bukan berharap kepada diri sendiri atau berharap kepada orang lain, itu namanya sombong, tinggi hati, saudara. Kita harus berharap kepada Tuhan, artinya kita menjadi orang yang benar-benar rendah hati. Kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi Tuhan yang menentukannya. Kehendak Tuhan yang terjadi. Penting untuk kita ingat bahwa agar kita tetap mempercayai kehendak dan rencana Tuhan yang terbaik dan berharap kepadanya, kita mempercayakan segala sesuatu dalam hidup kita dan tidak berusaha untuk mengatur hidup kita sesuai kehendak kita saja. Jadi kita sudah buat rencana nih. Tahun lalu misalnya sudah punya rencana bulan Juli tahun lalu mau pergi tur kemana, mau berbisnis kemana, atau merencanakan pergi ke mana. Tetapi saat ini kita tidak bisa memaksakan kehendak kita karena ada COVID-19. Pada waktu sudah pergi saat ini ke luar negeri misalnya nggak bisa. Ada beberapa negara yang nggak bisa terima kita, ada keterbatasan, dan ada banyak masalah yang harus kita hadapi. Ketularan mungkin dengan orang lain, tertular. Nah, jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Kita harus rendah hati. Oh Tuhan, ya udah, aku batalkan rencanaku, robah mungkin tahun depan lagi. Kalau sesuai dengan rencana Tuhan, kita bisa melakukan perjalanan ke luar negeri ataupun ke luar kota yang lebih bebas lagi karena ada pertolongan Tuhan. Misalnya vaksin sudah ketemu, nah kita bisa melakukan itu karena vaksin pun diciptakan oleh Tuhan melalui manusia, melalui kepintaran otak manusia. Vaksin ditemukan sehingga kita bisa melakukan semuanya dengan lebih rileks, lebih bebas lagi ya. Nah, Bapak Ibu harus penting tidak memaksakan kehendak kita, tetapi kita mempercayakan semuanya kepada kehendak Tuhan. Amin. Ya. Berikutnya ada kalanya kita merasa sangat jatuh nih. Kadang-kadang saat ini kita merasa, oh kenapa ya Tuhan hidupku begini? Seolah-olah tangan Tuhan tidak bisa menolong kita. Nah, kita harus bukan komplain kepada Tuhan, tetapi kita harus terus mengikuti jalan-jalannya Tuhan dengan kerendahan hati. Saya harus belajar kembali. Saya harus mendengarkan orang lain kembali. Saya harus mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Nah, itulah sikap rendah hati. Sehingga kita bisa terus melakukan
perubahan-perubahan dalam hidup ini, sehingga kita bisa menentukan langkah-langkah ke depan ini bagaimana yang harus kita tempuh. Langkah-langkah itu yang Tuhan tuntun, sehingga akan berhasil, saudara. Ya, puji Tuhan. Nah, berikutnya yang keempat, yang terakhir, adanya campur tangan Tuhan dalam kesuksesan kita. Lukas 18 ayat 14b dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sekali lagi ya, Lukas 18 ayat 14b. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuh, saudara ya. Jadi seorang yang merasa mampu, bisa, nah dia akan direndahkan. Tetapi seorang yang rendah hati akan mempercayai bahwa setiap keberhasilan, setiap kesuksesan yang ia terima adalah campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Ia tidak memegahkan dirinya sendiri dan ia tidak sombong karena mereka berhasil mencapai satu keberhasilan. Kalau kita sukses, kalau kita berhasil dalam hidup kita, karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ya. Kita masih bisa hidup dengan baik sampai saat ini. Puji Tuhan. Bukan karena kesombongan kita, itu karena campur tangan Tuhan. Yang itulah sikap yang harus kita lakukan. Itulah sikap yang harus kita keluarkan dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga orang lain akan melihat. Allah Bapa kita di surga akan melihat, ini orang benar nih. Menjadi orang-orang yang bijaksana. Patut diberi berkat lagi, maka berkatnya akan menjadi double buat kita. Kesuksesannya akan menjadi melimpah-limpah bagi hidup kita, saudara. Ya, kalau masih sombong, kita bisa sedikit saja, sudah merasa sombong, perkataannya sombong, maka Tuhan akan merendahkan kembali. Itulah ujian atau itulah proses yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Makin lama hidup kita makin rendah hati. Ada peribahasa bahwa orang yang rendah hati itu ibarat padi yang terus naik, dia akan turun ke bawah. Bukan terus lebih tinggi. Itu artinya sombong kalau lebih tinggi. Tapi dia akan menunduk ke bawah. Sikapnya akan rendah hati. Ya. Ada satu contoh, saudara, dalam Alkitab, kita pelajari pada pagi ini, yaitu bagaimana seorang Naaman, yaitu Panglima Raja Aram yang diproses Tuhan atau yang diproses keadaan menjadi seorang yang rendah hati, ya. Naaman, yaitu Panglima Raja Aram, adalah seorang yang pada saat itu sakit kusta dan ingin sembuh. Setelah melakukan perjalanan dari negerinya, dan sekarang dia minta kesembuhan kepada seorang namanya Elia. Dia ada berdiri di depan pintu rumah Nabi Israel atau Elisa, saudara, nama nabinya ya. Nah, dia berdiri pada saat itu. Ada ayatnya, 2 Raja-Raja 2 ayat 5-10 dikatakan, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, pergilah mandi 7 kali di dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Ayat 11, tetapi Naaman dengan gusar tuh marah, geram ya, sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya dan mengerjakan tangannya, menggerakkan tangannya di atas tempat sakit itu. Digerakkan tangannya di tempat sakit, misalnya sakit kusta ini borok dan sebagainya, digerakkan sembuh gitu ya. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ayat 12 dikatakan, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Nah, di sini Naaman mempunyai sikap pada saat itu tinggi hati, congkak. Karena dia merasa Panglima Raja Aram. Dia merasa orang hebat, orang besar. Tapi memang ingin disembuhkan. Dia hanya berdiri di depan pintu rumah Nabi Elisa dan berharap Elisa keluar seperti biasa
mau menggerak-gerakkan tangannya Elisa di tempat yang sakit. Itu udah umum, saudara ya. Kadang-kadang ada orang yang mau didoakan, tumpang tangan dalam nama Yesus, sembuh. Nah, itu udah umum. Tetapi pada saat itu Elisa punya rencana lain. Ini orang tinggi hati, harus dibuat menjadi rendah hati. Memang dia ngomong, bisa aja jangan di sungai Yordan, di sungai yang beda, yaitu Abana dan Parpar. Dia merasa sungai itu lebih nyaman. Kalau sungai yang lain atau sungai Yordan itu mungkin dia merasa geli, kotor, hijau dan sebagainya. Saya pernah ke daerah Timur Tengah atau ke Israel, sudah memang melihat sungai Yordan itu hijau ya, lumut. Tapi saya nggak tahu pada saat si Naaman itu disuruh mandi di sana, sungainya mungkin belum sebaik sekarang. Sehingga dia punya pemikiran pengen mandi di Abana dan Parpar aja. Artinya hanya kehendak dia sendiri. Dia tidak mau mengerti kehendak Elisa atau kehendak Tuhan. Sehingga tidak terjadi, saudara ya. Nah, sudah bisa lihat pada saat itu ya si Naaman ini mau mandi di sungai Yordan juga. Ayatnya kita bisa baca dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Nah, di sini si Naaman ini mulai mendengar nasihat temannya yang bijak, ya. Mendengar suruh mandi di Yordan lah, nggak apa-apa lah. Itu ya nggak begitu sulit, nggak begitu sukar mungkin ya. Ayat 14 dikatakan, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir, saudara ya. So, Bapak Ibu bisa lihat, saudara, di televisi layar itu ada slide si Naaman sudah sembuh. Kulitnya atau tubuhnya kembali bersih, mulus seperti seorang anak. Luar biasa Tuhan kita ya, membuat keajaiban, membuat mujizat terjadi untuk Naaman. Karena dia mau mendengarkan suara teman-temannya, kemudian dia mau mendengarkan orang lain dan percaya kepada kehendak Tuhan. Artinya dia mau merendahkan hati. Dia tidak sombong lagi. Ya udah, aku berserah, tidak sombong. Dia mau membenamkan 7 kali mandi di sungai Yordan, sehingga dia menjadi tahir, sembuh, saudara ya. Nah, dalam hidup ini, saudara, kita perlu belajar dari Naaman. Apa yang kita banggakan saat ini? Jadi kusta Naaman itu merupakan simbol daripada kejatuhan manusia pada saat itu. Dan pada saat ini, karena hukuman kusta itu merupakan suatu hukuman yang najis bagi seseorang. Nah, demikian juga dalam hidup kita saat ini, Bapak Ibu semua, kita menghadapi situasi yang virus COVID-19. Ya. Nah, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita selama virus ini? Kita harus merendahkan hati kita. Kita merasa nggak mampu. Apa yang Tuhan tuntun hidup kita? Mungkin saat ini kita tidak disuruh mandi ya, tetap. Karena yang penting kita sekarang harus ikut aturan pemerintah. Menjaga kesehatan. Itu. Jangan sembrono. Jangan seenak-enaknya kita. Jadi ini kembali lagi kepada kita semua, saudara. Si Naaman setelah sembuh, dia pergi ke negerinya, menceritakan kabar baik ini. Weh, aku sudah sembuh, ditolong oleh Tuhan. Itu akan membuat kabar baik ini makin banyak. Demikian juga dalam hidup kita saat ini menghadapi virus atau COVID-19. Tuhan bagaimana memberkati kita semuanya. Kita harus taat ya, dengar orang lain, dengar pemerintah. Menjaga protokol kesehatan penting. Jangan sembrono hidup kita. Sehingga kita berhasil. Saya berhasil karena ditolong oleh Tuhan. Nah, itulah hal-hal yang harus kita taati, saudara, saat ini. Bukan karena kemauan kita sendiri. Ya, itu yang penting yang harus kita lakukan. Demikian Bapak Ibu, firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Saya percaya kita diberkati Tuhan.
Nah, saya percaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Jadi yang penting dalam menghadapi situasi saat ini kita harus punya sikap rendah hati. Kita harus terus belajar, harus mau terus belajar. Yang kedua, kita harus mau mendengarkan orang lain, ya. Yang ketiga, kita harus percaya rencana Tuhan dan kehendak Tuhan yang terbaik. Dan yang keempat, adanya campur tangan Tuhan adalah merupakan kunci kesuksesan kita. Maka saya mau berdoa buat Bapak Ibu semua yang ada di IFJF Manado, supaya Tuhan akan memberikan sikap yang rendah hati, bukan tinggi hati, bukan sombong. Andai kata ada yang sombong, mungkin sudah perlu bertobat saat ini, perlu berubah sikap kita, supaya berubah menjadi seorang yang punya sikap rendah hati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat berkat firman Tuhan yang sudah kami pelajari pada pagi ini. Dan kami berdoa Tuhan, supaya kami semua diberikan sikap yang rendah hati. Sikap yang dari Tuhan, yang memberi contoh buat kami pada saat itu. Engkau membasuh kaki murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid-Mu Tuhan, sehingga itulah contoh yang harus kami lakukan, teladan itu. Kami akan merangkul semua orang, kami akan menghubungi semua orang, dan berperilaku dengan baik Tuhan. Terutama mau belajar dengan keadaan yang ada, belajar mengerti akan keadaan yang ada Tuhan. Juga kami mau mendengarkan orang lain, masukan dari orang lain. Kami mau mengerti kehendak Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kami, sehingga kami percaya Tuhan, semuanya rencana Tuhan digenapi dalam hidup kami. Kami percaya ini semua Tuhan. Firman Tuhan, iya dan amin. Tidak berubah dulu dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat yang ada di IFJF Manado semua Tuhan. Satu persatu, tidak ada yang terkecuali. Berkati mereka. Semua hidupnya diberkati Tuhan. Mengalami pertolongan Tuhan. Mengalami jamahan Tuhan. Andai kata ada yang sakit juga Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menghadapi kesulitan kehidupan diberikan jalan keluar Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan di IFJF Manado menjadi jemaat yang berkemenangan. Berkati juga Pastor Abraham Yono dan Pastor Marta Yono yang saat ini bersama tim pengembalaan yang ada di sana. Tuhan berkati yang ada di Manado semuanya, semua leader, semua volunteer, semua aktivis diberkati Tuhan. Sehingga mereka menjadi sebuah tim yang baik, tim yang benar-benar terus memperjuangkan kabar baik, sehingga makin banyak orang-orang yang diselamatkan melalui gereja Tuhan IFJF Manado. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semua di Manado, Tuhan berkati. Terima kasih, amin. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung beribadah bersama kami di IFJF Manado Church Online Service. Kami percaya Anda semua sudah diberkati melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang baru saja Anda dengarkan. Bagi Anda yang rindu untuk didoakan, segera hubungi kami di nomor handphone 0819 4366 7807. Tim kami selalu siap untuk mendoakan dan melayani Anda. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui transfer ke rekening berikut ini. Atau Anda dapat memberikannya melalui e-payment aplikasi GoPay, OVO, Link Aja atau GoMobile dengan scan QR Code berikut ini. Anda pun dapat menitipkannya melalui iCare Leader Anda. Kegiatan sepekan tetap berjalan secara online. Hari Senin, TYC. Hari Selasa, Prayer Night. Hari Rabu, IFJF Men. Dan hari Kamis, IFJF Women. Hari Jumat, harinya iCare. Hari Sabtu, IFJF Praise. Dan hari Minggu, IFJF Kids. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakannya di sepanjang minggu ini.
Minggu depan kita masih akan beribadah secara online melalui YouTube IFGF Manado. Subscribe sekarang juga agar Anda mendapatkan notifikasi sesaat sebelum ibadah berlangsung. Anda pun dapat membagikan link YouTube tersebut kepada saudara maupun sahabat-sahabat Anda serta mengajak mereka untuk ikut bergabung dalam ibadah online minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday and God bless you. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful